Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita min fitnatil mahya wal mamat. Cobaan-cobaan hidup, kalau toh Allah coba uji kita, ya kita berharap mudah-mudahan cobaan-cobaan itu mampu kita menghadapinya. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kita tidak akan diberikan beban melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita yakin bahwa Allah memberikan ujian, kita mampu. Tapi kita berharap agar Allah tidak memberikan kita cobaan yang berat, yang tidak mampu kita menghadapinya, sebagaimana cobaan ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kita. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qabl. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sering kita baca juga gitu. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami jika kami salah. Jangan Engkau, ya Allah, jangan Engkau memberikan beban kepada kami dan cobaan kepada kami sebagaimana cobaan beban yang Engkau berikan kepada orang-orang dahulu. Karena orang-orang dahulu diberikan cobaan yang sangat berat. Ya, tidak usah dahulu di zaman Nabi, orang-orang tua, kakek-kakek kita dahulu aja. Cobaan mereka itu berat, Pak. Dijajah oleh siapa, kan? Itu berat itu, Pak. Mungkin mereka tidak makan beras tuh. Ya. Ada yang mengatakan kami makan pelepah pisang. Betul, Pak. Ya. Ada yang makan sehari, 2 hari tidak makan. Tuh. Tidak usah kita jauh-jauh zaman para nabi. Ya, atau kita dulu kita dengar cerita sebelum negeri kita ini merdeka, ya, mereka hidup dalam kesengsaraan beratus tahun, dijajah gitu, dizolimi, itu berat ujian, Pak. Ya. Kita sekarang alhamdulillah, ya, mudah-mudahan tidak kembali kita mendapatkan cobaan yang berat. Makanya kita memohon kepada Allah. Jangan sampai kita diberikan beban. Allah juga udah berjanji la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kita tetap juga memohon kepada Allah. Jadi kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, serius kita dalam sholat tuh. Ya. Jangan hanya sekedar sholat bertakbir, ruku, sujud, dodo, terus salam, selesai. Pergunakan kesempatan. Ya. Masyarakat biasanya jarang ketemu dengan kepala daerah. Ya. Kepingin sekali berjumpa dengan kepala daerah, mungkin dengan wali kota, dengan gubernur, atau dengan siapa. Ketika sudah dipertemukan, pergunakan kesempatan itu. Apa yang mau disampaikan, kan begitu. Karena tidak bisa kita ketemu setiap saat. Tentu kita akan menyampaikan sesuatu yang penting itu. Ya. Mungkin kita akan minta bantuan secara langsung tadi. Ya. Jadi mumpung kita ini hidup dan mumpung kita dalam keadaan sholat, pergunakan waktu sholat itu benar-benar ya, untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji dalam suratul Fatihah yang kita baca. Ya. Dalam hadis qudsi disampaikan bahwa membaca suratul Fatihah itu adalah dialog di dalamnya. Ketika kita mengatakan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab tuh, hambaku memujiku. Nah, itu kira-kira ketika Allah mengatakan demikian dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah? Pasti dalam keadaan senang karena dipuji. Kita aja manusia kalau dipuji senang.
Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kita udah muji tadi, kita lanjut lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah menjawab lagi, hambaku memuliakanku. Tambah senang rasanya, kan gitu. Maliki yaumiddin. Tuh, kita mengatakan lagi, Allah itu raja, penguasa hari pembalasan. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Tambah senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita membaca benar-benar tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita katakan? Kita tadi udah memuji, kita udah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikrar lagi, mengatakan lagi, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Serius kita. Kita udah puji Allah, kita udah muliakan Allah tadi, Allah senang, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah senang, tambah gembira. Terus kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Allah katakan, ini antara aku dan kamu, antara aku dengan hambaku. Bagi hambaku apa yang diminta itu, maka kita meminta perkara pamungkas. Ihdinas siratal mustaqim, itu perkara pamungkas, Pak. Inti dari segala permintaan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Bapak ingin pergi suatu tempat, ada hajat di sana. Tentu ketika kita menuju ke sana dalam keadaan kita tidak tahu, maka yang sangat kita butuhkan adalah informasi tentang jalan menuju ke sana. Walaupun kita diberi kendaraan, tapi kita tidak tahu jalan, maka tidak ada gunanya kendaraan itu. Kita ingin bertemu dengan seseorang di suatu tempat, tapi kita tidak tahu di mana dia berada. Ketika kita ditawari hal-hal yang lain, tentu kita akan memilih informasi tentang jalan menuju ke sana. Diberi mobil, tidak tahu jalan ke sana, ya percuma. Diberi kendaraan, tidak tahu jalan ke sana, ya percuma. Ya. Maka yang kita butuhkan adalah tentang jalan menuju ke sana. Ya. Maka kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Al-Huda, Allah yang Maha pemberi petunjuk, bimbingan, hidayah. Maka kita minta kepada Allah. Mungkin minta kepada manusia, manusia terbatas. Ketika kita tanya seseorang, mana rumah ini, ada informasi, coba tanya yang sana. Tuh biasa begitu. Ketika kita datang suatu tempat, kita bertanya kepada seseorang, yang mana rumahnya Pak Imron misalnya, gitu kan? Yang biasanya kita tanya, tidak sempurna jawabannya itu. Ya, biasanya dia tunjuki, coba tanya yang punya toko sana. Tuh, artinya bahwa dia punya keterbatasan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tentu
Shiratal mustaqim yang kita masukkan adalah jalan. Jalan yang mana? Jalan sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat sebelum kami. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Ya tentu minan nabiyyin, para nabi, jalannya para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-sholihin, jalan orang-orang itu. Bukan jalannya orang-orang musyrikin, munafikin, kafirin, itu bukan. Tapi jalannya orang-orang para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin wasyuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wassolihin, orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yang engkau sesatkan. Itu permintaan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah di dalam sujud perlindungan kepada Allah 4 perkara. Pertama, dari azab jahannam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, fitnah cobaan hidup dan mati. Cobaan hidup ya adik kita rasakan. Apakah mati juga punya cobaan? Iya, kematian itu ada sakaratilnya kata Nabi. Nabi sampaikan. Sakaratil maut itu adalah cobaan bagi kematian. Setiap kematian itu ada sakaratil mautnya. Ada sakaratil maut. Saya sudah sampaikan pada pertemuan lalu tentang sakaratil maut. Dan yang keempat kita wa min syarri fitnatil masiihud dajjal. Ya, kita meyakini bahwa di akhir zaman nanti ini nanti akan muncul namanya Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Ya, mudah-mudahan Allah tidak mempertemukan kita. Kenapa? Karena rugilah, celakalah orang yang dipertemukan dengan Dajjal itu. Kenapa? Luar biasa ya, godaannya. Ya. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat disebutkan dia bisa menghidupkan orang mati. Ya. Apa yang ditawarkan olehnya surga, padahal itu neraka. Apa yang ditawarkan, yang dihindari neraka, padahal itu surga. Terbalik. Di zaman sekarang saja orang ditawari dengan gemerlap dunia, jarang orang menolak, Pak. Padahal gemerlap dunia itu menjadikan kita lalai. Gemerlap dunia ini kebanyakan menjadikan kita lalai mengingat Allah. Tuh. Ketika kita ditawari dunia, ya, kebanyakan kita akan memilih dunia saat ini. Gimana kalau Dajjal datang menawarkan kepada kita? Ya, maka begitu banyak nauzubillah tsumma nauzubillah orang-orang yang menggadaikan akidah mereka, ya, menggadaikan tauhid mereka disebabkan karena menerima janji-janji kehidupan dunia. Maka kita mari berlindung kepada Allah supaya kita dihindarkan, mudah-mudahan kita tidak diperjumpakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari setiap solat kita solat benar-benar kita kerjakan dengan baik. Ya, karena itu sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum kita salam, kita upayakan memohon 4 perkara itu. Mudah-mudahan insyaallah Allah benar-benar memberikan perlindungan kita dari azab jahannam, azab kubur, fitnah dunia dan mati, dunia dan hidup dan kematian, juga fitnah Al-Masihud Dajjal.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan pertolongan kepada kita, menjaga memelihara akidah kita, senantiasa menjadikan kita orang-orang yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbina ala ta'atik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحسبنا بذي العزة والجبروت وانتصرنا رب الملك والملكوت وتوكلنا الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا الوباء. اصرف عنا هذا الوباء. اصرف عنا هذا الوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. آمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.